ke taman lihat kelinci melompat lewati bunga. Hai, saya Dr. Cici. Selamat datang semuanya. Ya, di video kali ini saya ingin membahas sesuai dengan judul videonya. Apakah ada hubungannya? Sabar, sebelum masuk ke sana, di mana nanti saya akan kasih pendapat saya di akhir video. Kalau teman-teman mau langsung skip ke sana, ya boleh langsung skip aja. Tapi sebelumnya mari kita bahas konspirasi-konspirasi atau teori apa aja yang sudah ada sekarang. Yang pertama, Bill Gates adalah orang di belakang ini semua. Kita mungkin sudah pernah lihat videonya. Bill Gates pernah ngomong soal pandemi virus jauh di tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Dan ternyata kejadian sekarang. Ramai-ramai banyak orang langsung menuduh Bill Gates orang di belakang ini semua karena Bill Gates sudah tahu duluan dan sudah ngomong itu di depan umum. Sebelum kita terburu-buru, kita harus lihat dulu historinya US atau history kenapa Bill Gates ngomong seperti itu. Rupanya teman-teman, di US sendiri ini punya bad history terhadap ILI atau influenza-like illness. Pada kasus-kasus US, banyak sekali gejala-gejala flu yang disebabkan oleh karena virus yang berubah-ubah setiap tahunnya. Mereka sebut ini seasonal flu. Bahkan kalau teman-teman boleh googling, cari tahu sendiri, ada sekitar jutaan kasus setiap tahunnya dan puncaknya outbreak-nya ada di tahun 2013, jumlah pasiennya mencapai 35 juta. Bayangin, banyak banget. Dan ini terjadi setiap tahun. Bayangkan kalau itu coba terjadi di Indonesia. Ada sebuah penyakit yang menjadi momok setiap tahun merenggut jutaan orang. Lumrah dong ada orang yang ngomong, jangan bangun tol aja, jangan bangun tambang aja, jangan ngurusin hukum-hukum DPR aja, urusin flu-nya juga dong, urusin penyakitnya juga dong. Bikin sistem untuk bisa mengatasi epidemik atau bahkan pandemik virus. Itu yang menurut saya Bill Gates lakukan. FYI, flu seasonal yang di US sendiri ini punya vaksinnya. Dan vaksin itu dikembangkan setiap tahun berubah terus karena ternyata virusnya pun berubah. Bayangin, sudah ada vaksinnya, masih banyak kasusnya. Apalagi corona. Yang kedua adalah konspirasi mainstream media yang terus menebarkan rasa takut. Oke, di satu sisi, saya setuju dengan beberapa poin dari teori ini. Ada kejanggalan kalau teman-teman perhatikan kenapa media nggak cuma di Indonesia. Di seluruh dunia sepakat untuk, seolah-olah sepakat untuk menebarkan rasa ketakutan. Lebih banyak menyoroti masalah kematian daripada masalah kesembuhan. Seolah-olah masyarakat itu ditakut-takuti dengan COVID-19 ini. Tapi di satu sisi saya mencoba melihat dari sisi yang lainnya juga teman-teman. Mungkin bisa jadi ada wacana seperti itu dikarenakan pemerintah mungkin takut banyaknya masyarakat yang menyepelekan. Ambil contoh gampangnya seperti ini. Di Indonesia ya, kita bahas yang di Indonesia. Kita tahu penyakit TBC, banyak banget kasusnya. Tahun 2018 ada 845.000 kasus dengan jumlah kematiannya 95.000, kurang lebih hampir 10%-nya. Tapi apakah masyarakat peduli dengan TBC? Apakah masyarakat takut dengan TBC? Gak kan? Banyak orang justru masih menyepelekan TBC. Saya cerita sedikit, saya pernah punya pengalaman kerja di puskesmas 4 bulan yang lalu. Saya ketemu seorang nenek yang terkonfirmasi kena TBC dan dalam masa pengobatan 2 minggu. Sang nenek datang dengan seorang anak, menantu sama cucunya. Diantar dong, ya namanya orang tua. Oke, setelah kasih obatnya neneknya pulang. Minggu depannya neneknya datang lagi, dipaksa sama anaknya untuk kontrol karena katanya neneknya nggak mau minum obat di rumah. Padahal neneknya baru minum obat TBC-nya 2 minggu. Sedangkan teman-teman tahu, minum obat TBC harusnya 6 bulan. Katanya neneknya merasa nggak ngefek obatnya, tidak ada masalah apa-apa, badannya sehat-sehat saja, sudah tidak batuk lagi. Jadi obatnya di stop. Saya tegur neneknya, nggak bisa kayak gitu, harus minum sampai 6 bulan. Neneknya malah marah. Ya sudah, kita dokter nggak bisa maksakan pasiennya. Mau nggak mau, yaudah pasiennya pulang. Yang jadi problem adalah ketika minggu depannya, neneknya nggak datang. Anaknya yang datang sama cucunya. Mereka mengeluh katanya neneknya di rumah nggak mau pakai masker. Disuruh minum obat juga tetap nggak mau. Tapi cucunya selalu sering diciumin. Akhirnya sekarang anaknya sama cucunya batuk-batuk. Kita periksa tes dahaknya, ternyata anaknya sama cucunya positif TBC. Can you imagine that? Ketika seseorang menyepelekan, sama aja dia merusak orang lain. Bayangkan kalau terjadi pada corona. Penyebarannya sama, kurang lebih seperti TBC. Ketika disepelekan, berapa banyak orang yang kena. Yang ketiga adalah vaksin ini diisi chip untuk mendukung ID 2020. Teman-teman bisa googling apa itu ID 2020. Intinya kalau kurang lebih yang saya tangkap adalah memasukkan chip untuk supaya dapat ditelusuri datanya setiap orang. Oke, yang untuk kali ini saya nggak bisa komentar apa-apa karena saya nggak punya data yang konkret terkait ini. Kita cuma punya analisa nalar aja sama dasar agama yang digunakan
sebagai bahan kemungkinan terjadinya konspirasi yang seperti ini. Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya rasa kecil kemungkinan ini bisa benar-benar terjadi. Kenapa? Karena satu, penggunaan vaksin di dunia itu sudah banyak sekali teman-teman. Gak cuma vaksin yang COVID ini. Ada salah satu jenis vaksin yang diwajibkan oleh dunia untuk semua orang bahkan hingga saat ini, yaitu adalah vaksin polio. Vaksin polio pertama ditahukan tahun 1955 dan berhasil mengeradikasi virus polio tipe 2 tahun 1999. Sampai saat ini, setiap anak masih wajib dapat vaksin polio. Bahkan aku yakin teman-teman yang nonton video ini pun pasti pernah dapat vaksin polio waktu kecilnya. Jadi aku punya pertanyaan sih, kita diskusi aja kan ya teman-teman. Kalau teman-teman percaya dengan teori konspirasi ini, bisa tolong share di komentar dong. Kenapa sekarang gitu? Ada banyak momentum lain sebelumnya yang sudah bisa digunakan. But why now? Oke, ini kesimpulannya. My point is, COVID ini nyata teman-teman. Terlepas dia konspirasi atau tidak, terlepas dia ini buatan atau tidak, COVID-19 ini nyata dan korbannya itu benar-benar ada. Orang-orang yang kena COVID-19 adalah korban. Kita harus memandang mereka sebagai korban, bukan sebagai bagian dari konspirasi. Ayo kita berusaha supaya korban COVID-19 ini seminimal mungkin. Kita nggak mau lihat di Indonesia terus-menerus terpuruk, makin banyak korban berjatuhan, makin banyak yang meninggal. Toh juga kalaupun teori konspirasi ini benar, gimana cara mengatasi supaya korbannya nggak banyak? Ya sama, physical distancing, pakai masker, cuci tangan. Kalau konspirasi ini salah, bagaimana mengatasi supaya korban COVID-19 tidak bertambah? Ya sama, physical distancing, cuci tangan, pakai masker. So nggak ada bedanya. Terlepas konspirasi ini benar apa salah, musuh kita cuma satu sekarang. COVID-19. Kita bereskan ini dulu. Setelah Indonesia bebas dari COVID-19, barulah kita perangi siapa elit-elit di belakang teori konspirasi ini. Jika itu memang benar, kalau memang nggak ada sebenarnya yang terjadi, ya sudah. Kita sama-sama bersatu lah, bergandengan, kita fight bareng-bareng. Kalian support tenaga kesehatan dengan 3 hal tadi. Tenaga kesehatan juga akan bisa maksimal merawat pasien-pasien yang ada. Ayo kita support korban-korbannya, kasih harapan supaya mereka lebih semangat, lebih punya harapan hidup sehingga bisa melawan balik virusnya. Satu lagi, saya pingin kita semua punya positive mindset. Ya ini memang agak susah di tengah kondisi dunia yang sedikit negatif seperti ini. Tapi kalau kita bisa dari diri kita sendiri dulu punya positive mindset, saya percaya bisa membantu teman-teman di sekitar kita untuk juga punya harapan untuk bangkit di masalah global ini. Oke, segitu aja videonya. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Subscribe teman-teman supaya kalian juga bisa dapat video-video terbaru dari saya. Dan kalau kalian ada saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semuanya pasti akan saya baca kok teman-teman. Thank you semuanya, dan stay healthy everybody.